Halo semua, semangat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di sini dengan pembahasan materi yang baru. Kira-kira apakah pembahasan materi untuk pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi perkoperasian. Mungkin di lingkungan kalian akan melihat banyak perkoperasian yang ada. Ataukah mungkin kalian pernah mempelajari waktu SMP mengenai materi perkoperasian. Nah, dalam pertemuan kali ini, maka kita akan membahas secara mendalam mengenai perkoperasian baik yang ada di lingkungan kalian maupun secara umum yang berlaku di Indonesia. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari koperasi. Nah, pengertian daripada koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus, koperasi tersebut merupakan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, pada tayangan slide sudah terdapat lambang daripada koperasi, di mana pengertian koperasi dalam lambang tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia. Nah, setelah sudah mengetahui pengertian daripada koperasi, tentunya kita juga harus mempelajari dengan yang namanya tujuan dan prinsip dari koperasi itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari tujuan daripada koperasi. Nah, tujuan koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian prinsip koperasi secara umum itu ada 4. Yang pertama, keanggotaannya. Ingat, keanggotaannya harus bersifat terbuka kepada siapa saja yang mau ikut dan menjadi anggota koperasi. Nah, keterbukaan tersebut juga harus berlandaskan dengan sikap yang sukarela. Jadi dia sukarela tanpa keterpaksaan dari siapapun ikut menjadi anggota koperasi. Nah, yang kedua, koperasi tersebut dikelola secara demokratis, baik itu oleh seluruh anggota, pengawas, maupun pengurus daripada koperasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, pembagian laba atau biasanya kita sebut dengan sisa hasil usaha atau disingkat menjadi SHU, dilakukan harus seadil-adilnya dan sebanding sesuai dengan jasa yang sudah diberikan oleh masing-masing anggota koperasi. Nah, yang terakhir, prinsip dari koperasi itu sendiri adalah adanya pemberian balas jasa pada anggota yang disesuaikan terhadap modalnya. Jadi berapa persentase besarnya modal anggota tersebut, begitu pula balas jasa atau sering kita sebut dengan SHU yang diberikan kepada anggota tersebut. Jadi ada timbal balik dengan modal yang kita sudah berikan kepada masing-masing koperasi. Nah, kita sudah mempelajari tujuan dan prinsip, pengertiannya juga sudah. Kita lanjutkan dengan struktur organisasi dari koperasi itu. Secara umum, struktur organisasi koperasi terlihat sudah pada slide. Nah, tatanan tertinggi dari struktur organisasi koperasi itu pada puncaknya adalah rapat anggota. Rapat anggota biasanya diadakan setiap 1 tahun sekali atau sering disebut dengan RAT, Rapat Anggota Tahunan. Nah, dalam rapat anggota ini dipilihlah pengurus atas dasar pertimbangan daripada pengawas. Jadi ingat dalam RAT kita memilih yang namanya pengurus koperasi selama beberapa periode ke depan dan juga pengawas koperasi selama periode berikutnya. Jadi selain pengawas dan pengurus juga kita memilih sebagai pengelola baik itu koperasi simpan pinjam, produksi dan yang lainnya. Sehingga dari semua anggota koperasi sudah dipilih pengurus, sudah dipilih pengawas maupun pengelola. Nah, bagian daripada rapat anggota ini sisanya tersebutlah yang menjadi anggota koperasi. Jadi tidak semua anggota koperasi menjadi pengurus ataupun pengawas. Nah, sebagian lagi tetap menjadi anggota koperasi dan bisa dipilih di periode berikutnya.
Biasanya pemilihan daripada pengawas dan pengurus itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi. Ada yang bisa dipilih hanya 1 periode atau 2 periode berikutnya, tetapi kembali lagi itu kebijakan atau peraturan daripada masing-masing koperasi yang diatur berdasarkan ADART masing-masing koperasi. Nah, kita harus menelisik lebih jauh lagi mengenai rapat anggota, pengurus maupun pengawas agar tidak membingungkan. Kita akan bahas pertama lebih mendetail mengenai rapat anggota. Ingat, rapat anggota ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali yang sering disebut dengan RAT atau rapat anggota tahunan. Adapun tugas dan wewenang daripada rapat anggota, yang pertama yaitu menetapkan rencana kerja. Nah, pada saat rapat, seluruh anggota daripada koperasi tersebut hadir dan pada saat itulah menentukan perencanaan untuk periode selanjutnya. Menetapkan rencana kerja, menetapkan rencana anggaran, rencana pendapatan, dan pengelolaan koperasi untuk periode selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu mengubah anggaran dasar. Ingat, apabila ada masukan daripada anggota koperasi, apabila dianggap anggaran dasar sebelumnya sudah tidak relevan, maka itu bisa diganti pada rapat anggota tahunan. Sehingga wewenang dan tugas rapat anggota itu adalah mengubah anggaran dasar. Kemudian berikutnya itu menetapkan kebijakan umum koperasi. Jadi ingat, kebijakan-kebijakan untuk menjalankan operasional maupun usahanya harus ditetapkan pada rapat anggota tahunan sehingga semua anggota bisa mengetahui kebijakan umum daripada koperasi tersebut. Nah, selanjutnya menentukan batas pinjaman yang boleh diberikan. Jika koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam, maka harus ditentukan berapa limit daripada pinjaman yang diberikan kepada anggota maupun masyarakat. Kemudian selanjutnya memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus koperasi. Jadi dalam rapat anggota ini mereka atau seluruh anggota bisa memilih, bisa mengangkat maupun memberhentikan dari yang namanya pengurus dan pengawas dari koperasi. Kemudian mengesahkan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pengawas dan pengurus koperasi. Jadi selama 1 tahun periode biasanya koperasi sudah menjalankan usahanya, kemudian di akhir periode dilakukan rapat anggota tahunan. Nah, pada rapat anggota tahunan inilah dibuka pertanggungjawaban daripada pengurus dan pengawas dan direview kembali oleh rapat anggota apakah sudah cocok dengan sistematika pertanggungjawaban atau lainnya. Kemudian menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Biasanya dalam laporan pertanggungjawaban itu sudah tersedia berapa jumlah pemasukan, berapa jumlah pengeluaran, persentase jasa modal, persentase jasa usaha, sehingga para anggota tahu berapa SHU yang mereka dapatkan pada saat rapat anggota tahunan. Kemudian berapa SHU yang bisa kembali menjadi modal atau dana cadangan daripada koperasi tersebut. Jadi semua harus dipublikasikan pada saat rapat anggota tahunan. Kemudian yang terakhir memutuskan penggabungan, peleburan, dan kepailitan serta pembubaran dari koperasi. Jadi koperasinya apabila terus merugi dari waktu ke waktu maka itu perlu dibubarkan sehingga itu adalah kesepakatan dari seluruh anggota koperasi tersebut. Apakah koperasi tersebut masih dijalankan, dipailitkan, dilebur dengan koperasi yang lain atau dibubarkan saja. Jadi itu dia tugas dan wewenang daripada rapat anggota yang cukup kompleks namun sangat penting dalam berjalannya suatu koperasi. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya dalam struktur koperasi, organisasi koperasi itu adalah pengurus koperasi. Adapun tugas dan wewenang daripada pengurus koperasi. Yang pertama yakni mengurus dan mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Jadi acuannya ingat anggaran dasar selain yang namanya Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka anggaran dasar ini yang menjadi peraturan yang dijalankan oleh sebuah koperasi. Kemudian mendorong dan memajukan usaha anggota. Jadi usaha anggota itu berdasarkan modal kita, jadi dari dan untuk anggota itu adalah koperasi.
Kemudian menyelesaikan pembukuan keuangan dan inventaris. Jadi ingat, tadi sudah pada saat pembahasan rapat anggota itu ada pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas. Jadi di sini tugasnya pengurus adalah menyelesaikan pembukuan 1 tahun berjalan sehingga akhirnya terdapat pertanggungjawaban di rapat anggota tahunan. Kemudian merencanakan pelatihan, pendidikan, dan komunikasi koperasi. Jadi di sini memupuk daripada anggota koperasi itu sendiri untuk pelatihan, pendidikan untuk anggota koperasi. Kemudian laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan dalam RAT itu sudah kita bahas tadi. Kemudian menyelenggarakan pembinaan karyawan yang efektif dan efisien. Kenapa perlu dibina? Agar karyawan ini mempunyai rasa bertanggung jawab dan dapat meningkatkan daripada koperasi tersebut. Nah, merawat buku, baik itu buku pengawas maupun hasil dari rapat anggota tahunan, dan terakhir melakukan pengembangan bagi kemajuan koperasi. Jadi harus dikembangkan koperasi biar tidak monoton, jadi biar tidak labanya atau SHU-nya monoton di angka tersebut. Jika bisa, maka SHU-nya bisa naik sesuai dengan kemakmuran daripada koperasi tersebut. Nah, itu dia tugas dan wewenang pengurus koperasi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dari pengawas koperasi. Nah, jadi pengawas koperasi itu juga dipilih oleh yang namanya rapat anggota. Jadi siapa yang akan menjadi pengawas daripada koperasi tersebut. Nah, tugas dan wewenangnya yang pertama itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Jadi pengurus akan diawasi oleh pengawas. Jadi setiap bulannya pengawas akan diberikan laporan pertanggungjawaban bulanan dan akan direview oleh pengawas. Jika terjadi kelalaian atau ketidakcocokan pembukuan, maka segera direvisi dan ditelusuri kembali oleh si pengawas. Kemudian yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota. Jadi pada rapat anggota tahunan, selain pengurus melaporkan pertanggungjawaban, jadi pengawas juga akan melaporkan audit yang selama ini dilakukan, baik itu audit bulanan maupun audit tahunan yang terakhir pada saat rapat anggota tahunan. Jadi itu dia dua tugas dan wewenang daripada pengawas koperasi. Nah, mengenai struktur organisasi koperasi juga kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas landasan dari koperasi. Tadi sudah kita spoiler sedikit bahwa ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi peraturan dalam menjalankan koperasi. Tetapi dalam landasan koperasi ada juga yang namanya landasan idil. Nah, landasan idil itu adalah Pancasila. Jadi landasan utamanya itu Pancasila, kemudian landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian landasan operasionalnya dalam menjalankan suatu kegiatan usaha koperasi itu ada dua. Ada yang namanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, dan yang lagi satu atau temannya itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi. Jadi aturan rinci daripada masing-masing koperasi itu akan tertuang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi tersebut. Jadi satu koperasi dengan koperasi yang lain itu biasanya disesuaikan dengan keputusan rapat anggota. Jadi AD/ART-nya berbeda dari koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya. Nah, kemudian yang landasan keempat itu adalah landasan mental. Nah, landasan mental yang disebutkan di sini adalah kesadaran pribadi. Ingat, tadi anggota koperasi tersebut harus secara sukarela menjadi anggota koperasi. Jadi itu yang disebut dengan kesadaran diri dia menjadi anggota koperasi, dan kesetiakawanan. Nah, kesetiakawanan itu adalah menjadi asas daripada koperasi. Jadi secara umum ada 4 landasan daripada koperasi, ada landasan idil yakni Pancasila, landasan struktural yakni Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional Undang-Undang Nomor 25 dan AD/ART masing-masing koperasi, dan terakhir landasan mentalnya yakni terdiri dari kesadaran pribadi dan kesetiakawanan.
Nah, itu dia landasan koperasi. Kalian sudah mengetahui strukturnya, juga kalian sudah mengetahui baik prinsip dan tujuannya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui untuk membentuk suatu koperasi adalah hal yang paling penting, yakni sumber modal koperasi. Nah, sumber modal koperasi, jika kalian misalnya ingin membuat atau membentuk suatu koperasi dengan teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian yang lain, maka hal yang perlu kalian pikirkan adalah permodalan dari koperasi tersebut. Nah, secara umum, modal koperasi itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya modal sendiri dan ada yang namanya modal pinjaman. Kita akan bahas dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu juga ada beberapa subbagian. Ada yang namanya simpanan pokok, ada yang namanya simpanan wajib, ada yang namanya dana cadangan, dan ada yang terakhir namanya hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman itu ada pinjaman dari koperasi lain mungkin, kemudian ada pinjaman dari bank, dan dari lembaga keuangan lainnya. Nah, secara lebih mendalam kita akan bahas dari modal sendiri yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan dana hibah itu sendiri. Kita akan mulai dari simpanan pokok. Nah, dari kata-katanya sudah pokok. Nah, itu menandakan bahwa simpanan ini dibayar ketika anggota pertama kali masuk ke dalam koperasi tersebut. Dalam artian masuknya adalah menjadi anggota koperasi. Jadi simpanan pokok ini dibayarkan ketika anggota tersebut masuk menjadi anggota koperasi. Nah, selain pertama kali masuk menjadi anggota koperasi, simpanan pokok juga dibayarkan hanya sekali selama menjadi anggota koperasi dan bisa ditarik jika sudah tidak menjadi anggota koperasi atau keluar dari anggota koperasi. Jadi itu simpanan pokok, sifatnya pertama kali dan hanya sekali. Itu adalah simpanan pokok. Nah, yang kedua itu adalah simpanan wajib. Ingat ya, kata-katanya adalah clue-nya wajib. Nah, wajib dalam artian bahwa iuran ini atau simpanan ini akan dibayarkan secara berkala selama menjadi anggota koperasi. Nah, ada koperasi yang dibayar per minggu, ada yang per bulan. Tapi pada umumnya simpanan wajib ini dibayarkan 1 bulan sekali. Januari bayar, misalnya Februari bayar, dan seterusnya selama menjadi anggota koperasi. Ingat, kata kuncinya adalah dibayarkan secara berkala. Kemudian yang kedua, simpanan ini dibayarkan terus-menerus continue selama menjadi anggota koperasi dan di stop atau diambil ketika sudah tidak menjadi anggota koperasi. Jadi sama tadi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil ketika sudah tidak menjadi anggota koperasi. Tetapi ingat, simpanan pokok hanya sekali saja dibayarkan ketika pertama kali menjadi anggota koperasi di koperasi tersebut, sedangkan kalau simpanan wajib dibayarkan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan dana cadangan koperasi. Ingat, cadangan, dicadangkan atau disisihkan. Nah, penyisihan ini didapat dari SHU atau laba atau sisa hasil usaha koperasi yang tidak dibagikan kepada anggota. Jadi misalnya pada tahun ini ada 1 juta, mungkin 20% dari SHU tersebut disisihkan menjadi dana cadangan koperasi. Nah, persentase besarnya dana cadangan itu sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi di ADART masing-masing koperasi. Jadi masing-masing koperasi itu berbeda antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya. Kemudian dana cadangan ini digunakan untuk memupuk modal, jadi mengalir lagi menjadi modal koperasi tersebut, serta dapat juga untuk menutup kerugian koperasi sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya terus rugi juga tidak mungkin terus ditutup dengan dana cadangan, karena itu pasti dana cadangannya akan habis jika terus-menerus mengalami kerugian. Jadi ingat, dana cadangan disisihkan atau dicadangkan dari SHU untuk menjadi modal kembali. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya hibah. Nah, dana hibah ini adalah bantuan dari berbagai pihak yang tidak harus dikembalikan. Nah, tidak harus dikembalikan itu berarti
secara cuma-cuma untuk koperasi. Nah, dana hibah ini mungkin dari koperasi lain atau masyarakat sekitar, atau biasanya yang paling umum itu dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan dana hibah kepada koperasi agar koperasi tersebut semakin meningkat usahanya, kemudian tidak serta-merta mendapatkan imbal balik. Jadi ingat, hibah itu harus secara cuma-cuma tanpa imbal balik. Jadi itu dia 4 modal sendiri dari koperasi. Ada yang namanya simpanan pokok, ada yang namanya simpanan wajib, ada yang namanya dana cadangan, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya hibah. Jadi kalau kalian membentuk yang namanya koperasi, harus dipikirkan modal sendirinya bagaimana dan modal pinjamannya seperti apa. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan modal misalnya, sekarang hal seterusnya yang kalian harus pikirkan adalah jenis koperasi apa yang saya akan jalankan. Nah, ada berbagai jenis koperasi yang terdapat di masyarakat atau di Indonesia maupun di lingkungan kalian, Ibu yakin juga pasti ada. Nah, berikut ini adalah beberapa kumpulan jenis-jenis koperasi menurut lapangan usahanya. Dan tentunya beberapa dari jenis-jenis ini juga sangat familiar di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang pertama itu ada namanya KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Simpan artinya menabung, pinjam artinya memberikan kredit. Jadi koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi menerima tabungan. Dari siapa? Menyimpannya dari anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan meminjamkannya atau memberi pinjaman kepada, tentunya sudah pasti kepada anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Syaratnya mudah dan ringan. Itu adalah salah satu keuntungan dari bentuknya koperasi. Ingat ya, bahwa koperasi simpan pinjam. Ingat aja, simpan itu menabung, pinjam itu memberikan kredit. Jadi itu untuk menabung dan mengutang istilahnya. Itu KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, yang kedua, sebelum lanjut yang kedua, ini Ibu contohkan dulu, contoh KSP Swamitra. Ya, ini ada di Depok. Ini Ibu yakin di lingkungan kalian juga sangat banyak ada KSP. Ini adalah jenis koperasi yang paling umum sampai ke desa-desa. Pasti ada yang namanya KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Nah, yang kedua ada yang namanya koperasi konsumsi. Ini juga umum terdapat di lingkungan kalian. Jadi koperasi konsumsi ini menjual barang kebutuhan sehari-hari kepada anggotanya, juga kemudian masyarakat pada umumnya. Jadi ingat, koperasi konsumsi ini dia tidak mengolah bahan baku menjadi barang jadi, tetapi menjual kembali barang yang sudah jadi, baik itu kepada anggota maupun kepada masyarakat. Jadi barang tersebut akan dikonsumsi oleh anggota atau kepada masyarakat. Biasanya koperasi ini berbentuk unit usaha pertokoan. Nah, ini adalah contoh daripada koperasi konsumsi, misalnya Koperasi Buruh Migran Indonesia, mungkin ini menjual bahan pokok, ini ada mie, kemudian ada gas, dan ada snack atau kebutuhan lainnya. Jadi yang dijual adalah berupa barangnya. Ya, yang ketiga itu ada yang namanya koperasi produksi. Ingat, kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu kan kegiatan mengolah bahan baku sehingga berbentuk barang jadi ya. Nah, kalau misalnya koperasi produksi itu sama. Jadi koperasi yang memiliki pengelolaan unit produksi yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, itu adalah koperasi produksi. Sedangkan yang terakhir ada yang disebut dengan koperasi jasa. Jadi koperasi jasa ini adalah koperasi yang mengelola unit usaha pelayanan jasa di bidang jasa. Misalnya bengkel A, bengkel B, bengkel C, itu kan kegiatan usahanya adalah berupa jasa perbengkelan atau servis. Mereka membentuk koperasi itu boleh namanya. Berarti mereka di jenis koperasi jasa. Misalnya fotokopi A, B, C, kemudian merger jadi satu, membentuklah koperasi jasa karena usahanya adalah di bidang jasa fotokopi dan perjilidan. Itu juga boleh, maka mereka termasuk ke koperasi jasa. Nah, ini adalah salah satu contoh pada slide Koperasi Jasa Tunas Harapan yang ada di Gresik.
Nah, coba sekarang dilihat pada slide tersebut juga sudah ada gambar dari sebuah koperasi namanya Karya Cipta Mandiri. Di sini ada beberapa gambar kegiatan mulai dari kegiatan yaitu mengolah barang jadinya, kemudian ada pencetakan di sini kue, kemudian ada ibu-ibu juga di sebelah kiri bawah itu membentuk kue kering, kemudian ada yang sebelah pojok kanan bawah itu ada menjualnya, ibu-ibu yang menjual kue kering tersebut kepada anggota mungkin atau kepada masyarakat. Nah, menurut kalian kira-kira dari gambar pada slide tersebut termasuk koperasi yang mana? Apakah koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi konsumsi mungkin, koperasi produksi mungkin, ataukah koperasi jasa? Silahkan komen pada kolom komentar. Nah, kalau misalnya kita telisik, tadi kita sebutkan ada 4 jenis tersebut, ada jasa, ada simpan pinjam, ada produksi, dan ada konsumsi. Tetapi dalam gambar ini terdiri dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan memproduksi, mungkin kegiatan memproduksi kue kering karena di sini ada mengolah bahan baku yakni tepung-tepungan menjadi adonan kemudian dicetak, dan terakhir ini ada yang namanya menjual barang atau kue kering tersebut kepada anggota mungkin atau masyarakat. Jadi dalam gambar ini Koperasi Karya Cipta Mandiri ada dua kegiatan, ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan konsumsi. Nah, apabila suatu koperasi dibentuk atau didirikan lebih dari satu kegiatan, mungkin saja simpan pinjam dengan konsumsi, ataukah seperti digambar mungkin saja produksi dengan konsumsi, ataukah produksi dengan jasa dan lainnya, maka koperasi tersebut dibentuk menjadi yang namanya koperasi serba usaha. Nah, serba usaha, maka koperasi tersebut pastilah lebih dari satu usahanya. Bisa yang tadi Ibu bilang itu koperasi simpan pinjam dengan konsumsi, itu yang paling sering kita lihat. Kemudian mungkin seperti gambar yang tadi itu koperasi koperasi karya cipta mandiri itu produksi dengan konsumsi ataupun mungkin simpan pinjam dengan jasa. Jadi ingat kalau misalnya kegiatannya memang lebih daripada satu, maka itu disebut dengan koperasi serba usaha atau biasanya sering kita singkat menjadi KSU, koperasi serba usaha. Nah, kira-kira setelah kalian tahu modalnya, struktur organisasi yang kalian bentuk seperti apa nantinya, kemudian jenis daripada koperasinya kalian sudah tahu, kira-kira kalian jika memiliki modal dan relasi, kalian mau membentuk koperasi apa? Ya, sertakan alasannya pada kolom komentar sehingga Ibu bisa tahu pendapat kalian. Mungkin ke depannya, Bu, saya ingin membentuk KSP, Bu, untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan saya. Boleh, silahkan komen di komentar. Ibu tunggu ya. Nah, selanjutnya ini juga hal yang paling penting. Modal sudah ada, usaha sudah dibentuk berdasarkan jenis koperasi yang dipilih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan SHU, sisa hasil usaha. Nah, apa sih itu sebenarnya SHU? Pasti sangat familiar karena kalian dengar SHU, Bu, SHU, SHU, SHU. Atau di sekolah kalian itu ada pembagian SHU dan lainnya. Nah, SHU sendiri itu adalah kepanjangannya sisa hasil usaha. Ingat, sisa hasil usaha. Nah, itu adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari sebuah koperasi dalam menjalankan usahanya selama satu periode atau selama 1 tahun. Nah, bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, cara perhitungannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 5 ayat 1 bagian C bahwa pembagian SHU koperasi kepada anggotanya harus sebanding dengan jasa dari anggota tersebut. Sehingga untuk menghitung koperasi kalian haruslah cari yang namanya jasa modalnya dan jasa usaha anggota tersebut. Jadi dalam menghitung yang namanya SHU anggota, misalnya SHU Bu Mary, maka kalian harus cari dulu jasa usaha Bu Mary dan jasa modal Bu Mary. Jadi ada dua, ingat, jasa usaha dan jasa modal untuk mencari yang namanya SHU. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu JMA, jasa modal
anggota. Nah, untuk mencari JMA itu sangatlah gampang. Rumusnya adalah simpanan anggota, berarti dalam hal ini misalnya Ibu, maka simpanan Bu Mary dibagi dengan total simpanan koperasi, dikali dengan persentase jasa modal yang sesuai dengan ADART atau ketentuan daripada koperasi, dan dikalikan dengan SHU pada periode tersebut. Nah, karena ini simpanan anggota, berarti simpanan ada dua tadi, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Jika misalnya Ibu ada dua simpanan, maka itu ditambahkan simpanan pokok plus simpanan wajib. Begitu dengan total simpanan anggota koperasi secara seluruh, berarti ada dua, ada yang namanya simpanan pokok dan ada yang namanya simpanan wajib. Nah, biasanya dalam soal berbentuk dikatakan simpanan koperasi atau total simpanan koperasi atau total modal koperasi, itu sama saja. Karena modal koperasi itu terdiri dari simpanan wajib dan ditambah simpanan pokok daripada anggota koperasi. Jadi ingat ya, kalian tidak usah bingung dalam soal jika misalnya simpanan itu diganti dengan kata modal. Karena modal koperasi itu terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib daripada seluruh anggota koperasi. Ingat, yang dikalikan adalah persentase jasa modal. Karena ada persentase dana cadangan, ada persentase hibah, ada persentase jasa usaha anggota. Karena kita mencari JMA, jasa modal anggota, maka yang kita kalikan adalah persentase jasa modal. Dan terakhir pasti dikalikan dengan jumlah SHU yang dibagikan pada tahap atau periode kali ini. Nah, agar kalian tidak bingung, Ibu sudah contohkan. Ini adalah contoh perhitungan untuk mencari JMA. Sebenarnya perhitungan soal ini adalah mencari SHU, tapi yang Ibu sekarang bahas itulah JMA, jasa modal anggota. Karena ingat, SHU itu ada dua, ada jasa modal anggota dan ada jasa usaha anggota. Kita bahas yang pertama dulu, jasa modal anggota atau JMA. Nah, pada soal ini Koperasi Makmur Sukses 2015 mencatat modal, ingat, modal pada koperasi itu terdiri dari simpanan pokok plus simpanan wajib daripada seluruh anggota. Sebesar 75 juta, kemudian pinjaman 45 juta, SHU pada periode ini 15 juta. Nah, ketentuan berdasarkan ADART-nya jasa modalnya 25% dan jasa pinjaman atau jasa usaha anggotanya sebesar 20%. Nah, dari kata-kata ini sudah bisa kita simpulkan ada jasa modal dan jasa pinjaman. Berarti pasti jenis daripada koperasinya adalah koperasi simpan pinjam atau KSP. Nah, Rustam, seorang anggota koperasi, mempunyai simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajib 4 juta rupiah, serta pinjaman 6 juta rupiah. Berapakah SHU yang diterima oleh Rustam? Ingat, kali ini kita hanya membahas JMA, jadi yang kita fokuskan adalah jasa modal anggota. Kita cari kata modal. Di sini modal koperasi yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota sebesar 75 juta. Kemudian modal daripada anggota tersebut dalam pertanyaan ini adalah Rustam, jadi didapat dari simpanan pokok ditambah simpanan wajibnya Rustam. Jadi 500.000 ditambah 4 juta, menjadi 4.500.000 rupiah. Nah, yang diketahui sudah pasti total simpanan atau modal koperasinya sebesar 75 juta. Kemudian simpanan anggota Rustam itu yang terdiri dari 500.000 dan 400.000 jadi menjadi 4.500.000. Kemudian SHU pada periode ini adalah 15 juta serta persentase jasa modal 25%. Sehingga didapatlah JMA-nya sesuai dengan rumus simpanan anggota Rustam 4.500.000 didapat dari ingat simpanan pokok 500 ditambah simpanan wajib 4 juta, kemudian dibagi jumlah total simpanan koperasi atau jumlah total modal koperasi sebesar 75 juta dikalikan persentase jasa modal sebesar 25%, kemudian dikalikan dengan SHU 15%, sehingga didapatlah 0,06 ini didapat dari 4.500.000 dibagi 75 juta rupiah. Dapatnya 0,06, dua angka di belakang koma, ingat pembulatan. Kemudian dikali 25% dikali 15 juta didapatlah JMA Rustam atau jasa modal Rustam itu sebesar Rp225.000. Jadi ingat,
JMA, jasa modal anggota, kita lihat simpanan pokok, simpanan wajib, modal seluruh anggota koperasi atau simpanan pokok ditambah simpanan wajib seluruh anggota koperasi. Dan karena ini JMA, maka yang kita lihatlah persentase modalnya, jasa modalnya berapa, dan SHU-nya. Dan SHU pada periode tersebut. Jadi dapatlah dengan mudah JMA atau jasa modal anggota. Kemudian yang kedua, untuk menghitung SHU, JMA-nya sudah ditambah dengan JUA atau jasa usaha anggota. Nah, ingat ada dua jenis usaha, ada simpan pinjam dan ada penjualan. Jadi untuk mencari jasa usaha anggota itu juga ada dua. Kalau dia memang koperasi produksi atau koperasi konsumsi, maka didapat dari penjualan anggota. Anggotanya siapa? Si Rustam yang tadi. Kalau berdasarkan soal tersebut, penjualannya Rustam dibagi total penjualan koperasi dikalikan persentase jasa usaha anggota. Berarti dalam hal ini adalah persentase jasa jualnya atau jasa belinya dikali SHU periode tersebut. Atau kalau misalnya dia KSP simpan pinjam, maka untuk mencari jasa usaha anggota didapat dari pinjaman anggota si Rustam tersebut dibagi total pinjaman koperasi. Jadi total seluruh pinjaman anggota koperasi dikali persentase usaha anggota, yakni persentase jasa pinjaman, dikalikan dengan SHU. Jadi ingat rumusnya ada dua, tapi kalau misalnya dia serba usaha, misalnya dia konsumsi dan juga simpan pinjam, maka untuk mencari jua kalian harus cari kedua-duanya. Ada jasa usaha anggota penjualannya atau omset penjualannya dan ada jasa usaha anggota dari segi jasa pinjamannya. Jadi ada dua, kalau itu KSU atau koperasi serba usaha. Tapi kalau misalnya cuma KSP maka dari persentase jasa pinjaman. Tapi kalau koperasi konsumsi maka persentase omset penjualan atau pembelian dari anggota koperasi. Nah, dari masih soal Pak Rustam, kita cari juanya atau jasa usaha anggota. Dalam hal ini berarti persentase jasa pinjaman yang harus kita hitung. Nah, yang pertama di sini yang kita ketahui sudah dari soalnya, total pinjamannya 45 juta, kemudian pinjaman Rustamnya 6 juta, Pak Rustam yang meminjam 6 juta, persentase jasa pinjamannya sebesar 20%, dan SHU-nya tetap sebesar 15%. Jadi untuk mencarinya, pinjaman si Rustam, pinjaman Bapak Rustam sebesar 6 juta dibagikan dengan total pinjaman koperasi 45 juta dikali persentase jasa pinjaman 20% dan dikali dengan besarnya SHU sebesar 15 juta. Sehingga didapatlah jasa usaha anggotanya sebesar Rp400.000. Nah, itu sudah jasa usaha anggota. Yang kita lihat ini adalah dari Koperasi Sukses Makmur, dari soalnya Pak Rustam ini adalah koperasi simpan pinjam. Sehingga jasa usaha anggota yang kita cari adalah jasa pinjamannya. Nah, sudah didapat sebesar 400.000 sehingga komplit sudah jika kita mencari SHU, jasa modal anggotanya sudah dari Pak Rustam dan jasa usaha anggotanya Pak Rustam juga sudah kita cari. Sehingga berapa sih sebenarnya SHU yang diterima Pak Rustam pada saat rapat anggota tahunan? Nah, dari perhitungan yang sudah kita dapatkan tadi, jika SHU itu ingat ada dua komponen, ada jasa modal anggota dan ada yang namanya jasa usaha anggota. Nah, kita dapat dari jasa modal anggotanya adalah sebesar Rp225.000 dan jasa usaha anggota, yakni jasa pinjamannya sebesar Rp400.000. Sehingga SHU yang diterima Pak Rustam pada saat RAT adalah sebesar Rp625.000. Didapat dari 400.000 dan ditambah 225.000. Ingat, ada dua unsur, jumlah modal anggota dan jumlah usaha anggota. JMA ditambah JUA. Nah, ini adalah soal lagi, ada SHU koperasi konsumsi ternyata, Semantiara sebesar 40 juta. Kemudian yang ditanya, berapakah SHU yang diperoleh Ibu Ani? Berarti kita ingat, kita cari dulu hal yang harus kita bold atau kita garis bawahi. Oke, yang kita garis bawahi pastilah besarnya SHU yang diperoleh pada periode tersebut, yakni sebesar 40 juta rupiah. Kemudian
persentase jasa modalnya untuk mencari JMA sebesar 25% dan untuk mencari JUA, jasa usaha anggota sebesar 30%. Jadi ingat, kalau kata-katanya berubah kalian jangan bingung karena ada persentase jasa anggota, mungkin persentase jasa pinjaman, persentase jasa pembiayaan itu lain-lain. Tapi tetap itu adalah fokus kita mencari jasa usaha anggota. Jadi ini ada pengurus 10% dana sosial dana pensiun itu abaikan karena dalam perhitungan koperasi itu kita hanya fokuskan dengan jasa modal dan jasa usaha anggota. Nah, sementara jumlah simpanan anggota, ini adalah modal anggota itu sendiri sebesar 60 juta dan penjualan koperasi. Nah, berarti ini koperasi konsumsi sebesar 100 juta. Bila Bu Ani dia memiliki simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 2 juta. Berarti modalnya Bu Ani itu sebesar 3 juta ditambahkan simpanan wajib dan simpanan pokok. Serta berbelanja di koperasi. Nah, Bu Ani ini berbelanja karena ini kan koperasi konsumsi. Jadi yang kita hitung dari berapa yang dihabiskan oleh Bu Ani sebagai anggota. Itu sebesar 2 juta. Berarti jasa usaha anggotanya didasari dengan berapa besar Bu Ani berbelanja di koperasi tersebut. Seperti itu. Nah, kita langsung saja bahas juanya dulu, jasa usaha anggotanya dulu. Dan rumusnya adalah karena ini koperasi konsumsi, tentunya dari penjualan anggota. Dalam hal ini, penjualan anggota itu kita lihat dari berapa sih Bu Ani berbelanja di koperasi tersebut. Ingat, dia karena ini koperasi kan dari anggota untuk anggota. Jadi kalau misalnya berbelanja Bu Ani sama dengan berjualannya Bu Ani. Jadi kita lihat, biar kalian tidak bingung, lihat saja penjualan anggota itu dari berapa belanja anggota tersebut di koperasi. Nah, dibagi dengan total penjualan koperasi atau omset penjualan koperasi selama 1 tahun. Kemudian dikali persentase jasa usaha anggota, berarti kalau persentase jasa anggota ini sebesar 30%, kemudian dikalikan dengan SHU sebesar 40 juta, sehingga didapatlah 0,02 ini didapat dari 2 juta dibagi 100 juta, kemudian 30% itu adalah persentase jasa anggotanya, dikalikan dengan 40 juta. 40 juta adalah besarnya SHU, sehingga didapatlah jasa usaha Bu Ani sebesar Rp240.000. Oke, berapakah kira-kira JMA-nya? Jasa modal Bu Ani, itu anggotanya Bu Ani. Ini soalnya masih sama koperasi Semantiara, yang di bold nih, ingat yang di bold, Ibu di bold ini atau garis bawahi ini atau Ibu tebalkan ini itu adalah yang berhubungan dengan perhitungan SHU. Jadi kita lihat kembali JMA itu didapat dari simpanan anggota atau modalnya anggota dibagi total simpanan koperasi. Nah, kita lihat simpanannya Bu Ani terdiri dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Sehingga 1 juta ditambah 2 juta, maka simpanannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian total simpanan koperasi. Nah, simpanan koperasinya jumlah simpanan anggota. Nah, ingat, total simpanan koperasi itu adalah total jumlah simpanan dari masing-masing anggota pada koperasi tersebut. Nah, jumlah simpanan anggotanya sebesar 60 juta. Berarti dapat dicari dengan 3 juta dibagi 60 juta itu dapat 0,05, kemudian dikalikan persentase jasa modal sebesar 25%, baru terakhir dikalikan dengan SHU pada produk tersebut yakni sebesar 40 juta, sehingga didapatlah JMA sebesar Rp500.000. Jadi komplit, juanya sudah, sekarang JMA-nya juga sudah Bu Ani sebesar Rp500.000. Sehingga dari soal koperasi Semantiara ini bisa didapat SHU Bu Ani dari juanya tadi sudah kita hitung 240.000, sedangkan JMA-nya sebesar 500.000, sehingga ingat komponennya ada dua, jua JMA, sehingga didapatlah sebesar 740.000 SHU yang didapat Bu Ani pada periode tersebut. Gimana? Gampang bukan? Ataukah masih ada yang bingung? Ya, kalau misalnya gampang silahkan komen. Kalau ada yang bingung, kira-kira bingungnya kalian di bagian yang mana? Atau perlu Ibu buatkan video yang lain mengenai perhitungan atau contoh-contoh soal yang lain? Silahkan kalian komen.
Nah, bagaimana jika biasanya kan pasti ada, "Bu, tahun lalu ibu saya belum ambil SHU, tahun ini bisa tidak diambil SHU tersebut?" Nah, sama dengan Bu Ani, misalnya Bu Ani tahun lalu karena alasan tertentu tidak bisa diambil SHU pada saat rak dan masih mengendap di koperasi tersebut dan tahun sekarang baru akan diambil. Kira-kira Bu, bisa atau tidak Bu Ani Bu mendapatkan SHU tersebut? Jawabannya adalah ya, bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada SHU yang mengendap tahun sebelumnya dan tidak diambil oleh Bu Ari, maka dapat diakumulasikan pada saat pembagian SHU pada rapat anggota berikutnya. Sehingga berapakah besarannya SHU Bu Ani jika pada soal Ibu tambahkan SHU tahun lalu yang belum diambil Bu Ani sebesar Rp200.000. Sehingga dapat kita bahas soalnya, Ibu rubah sedikit. Nah, serta SHU tahun lalu yang belum diambil Bu Ani sebesar Rp200.000. Ini adalah soal Bu Ani yang tadi JMA sudah jasa usaha anggota tujuannya juga sudah, tetapi ada SHU ternyata yang mengendap dari tahun sebelumnya. Jadi besarnya SHU yang didapat jika ada SHU yang mengendap tahun sebelumnya adalah sebesar Rp940.000. Nah, juanya ini dari perhitungan yang slide yang sebelumnya dapat 240, kemudian JMA-nya 500.000, sehingga pada tahun ini Bu Ani mendapat hanya sebesar 740.000. Tetapi karena ada SHU yang mengendap tahun sebelumnya sebesar 200.000 yang belum diambil, maka kita tambahkan sebesar 200.000 sehingga SHU yang didapat tahun ini adalah sebesar Rp940.000. Gimana? Aman kan? Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan perhitungan dan pembahasannya, tentunya sebagai refleksi harus ada soal yang kalian bisa orek-orekan dulu sedikit berapa sih sebenarnya SHU yang didapatkan dari soal ini. Silakan, ini adalah beberapa soal, sudah Ibu berikan 2 soal, ini adalah soal yang pertama. Berapakah SHU yang diterima Pak Hendra? Ya, dari KSP Semakmur. Ingat, SHU komponennya adalah JMA, jasa modal anggota, kemudian JUA, jasa usaha anggota, dan SHU tahun sebelumnya jika ada. Jika tidak ada berarti hanya 2 komponen, JMA dan JUA itu adalah komponen yang wajib dan sudah pasti ada pada setiap perhitungan dari SHU. Nah, ini adalah soal yang kedua. Berapakah SHU yang diterima oleh Hendra? Oh, sama-sama Bapak Hendra. Tapi koperasi yang ini adalah koperasi konsumsi Serba Jaya. Ya, ingat persentase jasa modal, ada persentase jasa anggota untuk menghitung daripada JUA. Jadi ingat silahkan di komen berapa jawaban dari soal pertama dan berapa jawaban dari soal kedua beserta perhitungannya. Mari kita saling mengevaluasi jawaban-jawaban sehingga dapat dimengerti dari materi-materi yang sudah Ibu paparkan. Jika misalnya belum ada yang mengerti atau Bu, kurang Bu bagian ininya saya belum jelas, silahkan di komen bagian yang mana sehingga bisa Ibu membuatkan video selanjutnya mengenai bagian tersebut. Ya, sehingga berakhir materi mengenai pengoperasian, mulai dari pengertian koperasi, kemudian prinsip dan tujuan, kemudian struktur organisasinya, kemudian modalnya dari mana saja Bu juga sudah, kemudian jenis-jenisnya apa saja Ibu yang bisa saya kembangkan juga sudah. Nah, yang terakhir adalah perhitungan SHU atau sisa hasil usaha, itu juga semuanya sudah. Jadi demikian pemaparan materi untuk hari ini, untuk materi perkoperasian ini. Jika masih ada yang kurang Bu, membahas koperasi primer apa Bu, koperasi yang lainnya apa Bu, silahkan komen. Jadi bisa Ibu buatkan video untuk pembahasan materi tersebut. Sampai jumpa anak-anak di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.